Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jovanska Kisti. Saya adalah dosen pengampu di mata kuliah manajemen konflik. Dan hari ini kita akan membahas terkait strategi dari manajemen konflik menurut Thomas Kilmann. Nah, apa sih menurut Thomas Kilmann sendiri terkait dengan konflik? Jadi dalam keadaan tertentu, Thomas Kilmann melihat bahwa seseorang mungkin merasa dapat ancaman atau terancam terhadap sesuatu yang membuat orang itu harus menjadi tegas, namun di sisi lain mereka harus kooperatif untuk menyelesaikan masalah dalam situasi tertentu. Maka dari itu Thomas Kilmann mempunyai 2 poin penting yang di-highlight untuk ketika membicarakan terkait dengan strategi manajemen konflik. Yang pertama adalah kooperatif dan yang kedua adalah assertiveness. Apa itu kooperatif? Kooperatif adalah kerjasama seseorang yang mungkin dapat dengan baik ketika orang tersebut mempunyai kebutuhan yang tinggi atau sangat ingin memiliki sesuatu. Jadi mereka pasti harus kooperatif atau harus bekerja sama untuk mendapatkan sesuatu. Dan yang kedua adalah assertiveness. Assertiveness adalah sebuah ketegasan atau keberanian untuk menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan tanpa mengganggu hubungan, jika secara ideal tanpa mengganggu hubungan antar individu ataupun kelompok. Tapi assertiveness juga biasa dirasa rendah ketika orang tersebut tidak memiliki keinginan khusus untuk memiliki sesuatu atau dalam hal ini untuk memenangkan sebuah konflik. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lihat di sini ada sebuah bagan atau ada sebuah ilustrasi di mana ada 5 bagian dari assertiveness dan kooperatif yang menunjukkan atau yang membuat di manakah konflik itu berada atau menyelesaikan konflik itu di mana sih tempatnya. Di samping ini adalah bagan atau tempat di mana konflik itu berada dan dapat diselesaikan. Jika assertiveness atau ketegasan makin tinggi, juga cooperativeness-nya dirasa makin tinggi, maka konflik bisa selesai dengan kemenangan dua belah pihak. Namun, jika assertiveness rendah dan cooperation-nya juga rendah, maka konflik bisa selesai dengan cara menghindar ataupun justru memperebutkan atau ada sisi negatif ketika konflik itu berlangsung. Maka dari itu mungkin teman-teman nanti akan melihat ketika ada ilustrasi dari manajemen konflik akan melihat di mana sih ketika sebuah kelompok sangat kooperatif dan mempunyai ketegasan yang tinggi, biasanya hasil dari konfliknya itu adalah kolaborasi dan akomodasi, di mana keduanya mempunyai makna yang positif untuk menyelesaikan konflik. Namun ketika keduanya mempunyai ketegasan dan kerjasama yang rendah, biasanya hasil yang keluar atau output yang keluar adalah menghindar atau justru memperebutkan agar keinginan atau tujuan dari kelompok tersebut tercapai. Maka dari itu ketika kita sebelum menentukan di mana akhirnya konflik itu dapat diselesaikan atau di mana sih hasil output dari konflik itu, kita harus mencari tahu permasalahan akar konfliknya. Bagaimana sih cara mengetahui akar konflik ini? Pertama, kita harus tahu dulu permasalahannya apa, dari mana, dari berbagai pihak. Jadi teman-teman ada beberapa langkah untuk teman-teman mengetahui akar permasalahan konflik. Yang pertama adalah tahu dulu nih atau aware dulu nih sama masalahnya. Dan yang kedua adalah melihat masalah dari berbagai perspektif. Ketika kita ada dihadapkan dalam sebuah masalah atau dalam sebuah konflik, mungkin teman-teman bisa melihat bahwa yang berkonflik itu macam-macam nih, ada sampai 2 kelompok atau misalnya 2 belah pihak atau bahkan lebih, bisa 3, 4, 5. Nah ketika teman-teman menjadi seorang penengah atau misalnya seorang yang memanage konflik, teman-teman harus bisa melihat seluruh permasalahan dari berbagai sepatu. Kalau saya biasanya nyebutnya dari berbagai sepatu ya, atau kalau kita biasanya menyebutkan dari berbagai sisi stakeholdernya tersebut. Kemudian setelah itu kita diagnosa nih permasalahannya. Bagaimana cara mendiagnosanya? Paling mudah menggunakan 5W1H. Untuk mempertanyakan sebenarnya masalahnya itu ada di mana sih, ada apa sih kepada setiap stakeholder yang bermasalah. Dan kemudian melihat apakah 5W1H ini dijawab dengan ada yang biasanya ketika kita mencari tahu itu ada yang jawabannya mirip-mirip atau misalnya kontradiktif sekali. Sehingga dari situ kita bisa melihat oh sebenarnya akar permasalahannya itu apa sih yang mereka inginkan dari berbagai pihak itu. Nah setelahnya teman-teman harus bisa membuat sebuah kesepakatan dan mencari solusi antara pihak-pihak yang
terkait. Bagaimana sih nyari solusinya? Pertama, teman-teman harus lihat kebutuhannya. Apakah bisa diakomodasi oleh berbagai pihak atau hanya satu pihak atau bagaimana? Nah, jalan tengah inilah yang ditawarkan kepada pihak yang berkonflik sehingga nanti pihak yang berkonflik bisa mendapatkan sebuah saran untuk menyelesaikan konflik tersebut. Apalagi misalnya teman-teman sudah bisa menempatkan konflik tersebut ke dalam akomodasikah, kompetisikah, atau misalnya avoidingkah. Apakah setelah melihat dan mendiagnosis semua permasalahan, teman-teman bisa menempatkan permasalahan itu di mana? Apakah lebih baik berkompetisi untuk mendapatkan tujuan, ataukah lebih baik mengakomodasi? Ternyata dari pihak-pihak yang terkait itu miskomunikasi nih dan bisa diakomodasi satu sama lain, atau malah justru lebih baik menghindar karena dua-duanya tidak bisa menemukan jalan tengah. Nah, kesepakatan inilah yang teman-teman tawarkan sebagai orang ketiga di dalam permasalahan, dalam artian teman-teman adalah orang yang ada di luar permasalahan, dan akhirnya teman-teman bisa sepakat dan berjanji untuk melaksanakannya dengan monitoring dari pihak ketiga tersebut. Nah, setelah itu strateginya adalah bagaimana teman-teman melihat apakah akar konfliknya telah terselesaikan atau tidak. Bagaimana caranya adalah dengan melaksanakan tawaran atau solusi dari teman-teman yang teman-teman tawarkan kepada pihak-pihak yang berkonflik. Setelah itu tentunya harus ada setelah pelaksanaan dibarengi dengan evaluasi. Kenapa sih pelaksanaan harus dibarengi dengan evaluasi? Agar tidak terjadi konflik antara yang pihak-pihak yang berkonflik, tidak muncul konflik tambahan atau konflik yang muncul setelah adanya konflik. Jadi kenapa sih pelaksanaan dan evaluasi itu harus dilakukan secara bersamaan agar pihak-pihak yang berseteru di dalam sebuah konflik tidak lagi mendapatkan konflik tambahan yang ada di luar konflik utama atau yang ada di luar akar konflik tersebut. Maka dari itu harus ada pihak ketiga yang mengawasi pelaksanaan dibarengi dengan evaluasi. Nah, setelah itu teman-teman barulah akan bisa melihat apakah solusi yang teman-teman tawarkan mendapatkan win-win solution atau justru sama-sama kalah agar mencapai kedamaian, atau justru ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, itu semua tawaran-tawaran output dari manajemen konflik ini harus ditawarkan kepada pihak-pihak yang bertikai agar mereka berdua atau beberapa pihak yang bertikai ini mendapatkan kepuasan atau mendapatkan tujuan yang diharapkan. Nah, kurang lebih itulah yang kita bicarakan terkait dengan konflik menurut Thomas Kilmann. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat contoh simulasi konflik yang terjadi, konflik sosial yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat di tayangan berikut ini. Selamat datang di video pembelajaran kelompok 1. Di sini kami akan memberikan video pembelajaran mengenai analisis permasalahan suatu konflik ditinjau dengan teori Thomas Kilmann. Juga kami akan memberikan pendapat mengenai pandangan dari berbagai pihak yang terlibat dari konflik. Selanjutnya adalah pendekatan kompetisi. Dalam situasi kasus penggusuran lahan ini, pendekatan kompetisi atau competing dapat dilihat dari sudut pandang Thomas Kilmann, yaitu konflik mode instrumen. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pihak yang terlibat dalam konflik cenderung mempertahankan kepentingan mereka sendiri dan berusaha untuk menang dalam situasi tersebut. Dalam kasus penggusuran lahan ini, pihak pemerintah dan Satpol PP menggunakan pendekatan kompetisi dengan mempertahankan kepentingan mereka untuk membangun jalan tol dan mengambil tanah warga. Namun dari pendekatan kompetisi ini dapat memperburuk situasi dan memperpanjang konflik. Jadi dari kedua belah pihak itu cenderung tidak mau mengalah dan terus mempertahankan posisi mereka. Hal ini dapat menyebabkan konflik semakin memanas dan memperburuk hubungan antara kedua belah pihak. Nah, maka dari itu diperlukan pendekatan yang lebih kooperatif dan berorientasi pada solusi untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Kedua, ada gaya akomodasi. Jadi gaya akomodasi itu ditandai dengan adanya perilaku salah satu pihak yang mengalah dan menyerah kepada keinginan lawannya tanpa terlibat dalam perdebatan demi menjaga keharmonisan di dalam sebuah hubungan.
Lalu ada pengelolaan konflik ini ditujukan oleh informan ketika ia memiliki konflik dengan anggota lain. Konflik yang dialami oleh informan biasanya terkait dengan pekerjaan yang berujung dengan adanya perdebatan antara dirinya dengan anggota lain. Pada drama permasalahan sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat dan pemerintah, tidak ditemukannya gaya manajemen konflik akomodasi, dikarenakan salah satu dari kedua belah pihak tidak melakukan menyerah ataupun mengalah dalam konflik tersebut. Yang ketiga yaitu menghindar. Bentuk dari menghindar ini yaitu yang pertama menjauhkan diri dari pokok masalah. Yang kedua yaitu menghindar atau menunda permasalahan hingga waktu yang tepat. Yang ketiga menarik diri dari konflik yang merugikan serta mengancam diri. Takut adalah alasan pihak yang terlibat konflik menggunakan gaya manajemen konflik menghindar. Yang pertama, pentingnya objek konflik rendah atau ada objek konflik lain yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian. Yang kedua, objek konflik tidak mungkin untuk dimenangkan karena memiliki kekuasaan dan sumber-sumber konflik yang rendah. Yang ketiga, potensi biaya yang dibutuhkan untuk memenangkan konflik tersebut lebih besar daripada nilai solusinya. Yang keempat, untuk memenangkan para karyawan dan mengurangi ketegangan serta menciptakan suasana kerja yang kondusif dan tenang sehingga meningkatkan kinerja pada suatu perusahaan. Pada drama permasalahan sengketa tanah antara masyarakat dengan pemerintah tidak ditemukan gaya manajemen konflik menghindar. Karena baik dari pihak masyarakat dan pihak pemerintah tidak ada yang menghindari dari konflik tersebut. Gaya kolaboratif dalam model Thomas Kilmann menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik akan bekerja sama untuk mencapai solusi yang dapat memuaskan semua pihak. Gaya kolaboratif ini tentunya akan melibatkan komunikasi terbuka, pemahaman bersama, dan usaha untuk menciptakan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Sehingga, gaya kolaboratif dalam konflik penggusuran ini dibuktikan dengan masyarakat yang terkena dampak penggusuran tersebut menjalin kerjasama dengan banyak pihak. Masyarakat masih bersikeras agar penggusuran lahan itu tidak terjadi dengan berbagai alasan. Masyarakat juga masih merasa bahwa waktu yang diberikan oleh pihak yang berwenang itu dirasa masih terlalu singkat dan kompensasi yang diterima oleh masyarakat itu dirasa masih belum cukup. Maka pemerintah dapat berupaya untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan seluruh pihak, misalnya dengan menyediakan kompensasi yang adil atau alternatif lain bagi masyarakat yang terkena dampak penggusuran lahan. Yang kelima adalah gaya kompromi atau compromising yang merupakan gaya yang menunjukkan perilaku dari kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak tersebut berupaya untuk mencari alternatif atau mencari titik tengah yang bisa memenuhi sebagian keinginan dari mereka. Artinya, gaya ini memprioritaskan kebutuhan salah satu pihak, tetapi juga tidak melupakan kebutuhan dari pihak lainnya. Nah, strategi konflik ini menerapkan sistem memberi dan mengambil atau give and take, yang ditunjukkan dengan tingkat keasertifan atau assertiveness dan kerjasama atau kooperatif yang sedang. Dalam adegan banding pertama ke pengadilan, perwakilan masyarakat mengatakan bahwa butuh waktu kurang lebih 1 tahun untuk pindah ke tempat yang tidak terdampak. Tapi setelah aju banding pertama tersebut dilakukan, hakim mengumumkan keputusan kalau ajuan banding tersebut ditolak. Selang beberapa waktu kemudian, petugas Satpol PP menyerahkan surat peringatan terakhir yang membuat masyarakat ngerasa nggak adil. Hingga pada akhirnya masyarakat memutuskan untuk melakukan demonstrasi secara besar-besaran dan menolak untuk pindah. Hingga pada akhirnya pemerintah mengeluarkan press release di hadapan media dan publik dengan melakukan usaha win-to-win solution kepada pihak masyarakat yang terkena dampak penggusuran proyek nasional. Selanjutnya, analisis mengenai mengapa konflik bisa terjadi dilihat dari berbagai perspektif stakeholder. Yang pertama itu dari perspektif kepala desa beserta jajarannya. Dalam lingkup sebuah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi sudah sewajarnya seorang kepala desa berada di pihak warganya dan mendukung segala keinginan warga serta membantu mewujudkannya
tapi dengan catatan keinginan yang dimaksud harus sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku dan bertujuan untuk memberikan kebermanfaatan dalam konteks yang positif bagi warganya. Dari hasil penganalisisan, dengan memposisikan diri sebagai seorang kepala desa, tentunya cukup memahami keresahan yang dirasakan oleh warga setempat, yang mana keresahan tersebut memicu sebuah pertentangan warga atas kebijakan pemerintah yang akan membangun sebuah jalan tol. Melihat banyak warga yang sudah cukup lama menempati wilayah tersebut, tentunya timbul keengganan mereka untuk melepaskan tanahnya. Baik, apabila melihat dari segi masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol ini, pada dasarnya masyarakat sendiri tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Padahal sudah ada peraturan mengenai tanah ya, yang pada akhirnya jika masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan tanah tersebut, maka dianggap tanah tersebut milik negara. Kemudian masyarakat pun enggan menerima ganti untung dari pemerintah. Padahal ganti untung tersebut jumlahnya sudah sesuai dengan tanah yang diambil oleh pemerintah. Dan masyarakat yang terakhir tidak melakukan pengkosongan lahan gitu ya. Padahal pemerintah sendiri sudah memberikan surat peringatan dan memberikan jangka waktu untuk mengkosongkan tanah tersebut, sehingga itu semua menjadi konflik. Kericuhan yang terjadi disebabkan oleh ketegangan dalam masyarakat yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor. Provokator juga turut serta dalam menciptakan situasi yang lebih rumit dan sulit diatasi. Keberadaan mereka dapat memperburuk ketegangan dan merugikan hubungan antar warga. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mencari solusi yang damai dan berdialog untuk mengatasi perbedaan pendapat dan konflik yang mungkin timbul. Demikian, upaya bersama untuk membangun pemahaman dan toleransi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan aman bagi semua. Berdasarkan perspektif Satuan Polisi Pamong Praja, konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah daerah tersebut menimbulkan kericuhan yang jika tidak diselesaikan akan menimbulkan konflik baru seperti terjadi kekerasan, adanya dendam pribadi antara satu pihak dengan pihak lain. Lembaga Bantuan Hukum atau yang bisa disingkat LBH yang juga merupakan pengacara warga pada kasus ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara warga dan juga institusi hukum. Berbekal pengetahuan dan pengalamannya di bidang hukum, LBH berhak untuk melakukan aju banding kepada ketua hakim beserta jajarannya dalam hal ini untuk melakukan tindak lanjut terkait dengan tuntutan dan juga pembelaan masyarakat terdampak atas pengambil alihan lahan tersebut, di mana positioning LBH atau Lembaga Bantuan Hukum adalah untuk menyuarakan aspirasi dan juga pendapat rakyat. Dalam kasusnya adalah mengenai pengambil alihan lahan dari pemerintah pusat. Oleh karenanya, sebisa mungkin LBH berada di pihak rakyat dan juga menyuarakan tentang segala aspirasi yang ingin rakyat sampaikan melalui fungsi daripada LBH itu sendiri. Hakim memiliki wewenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman, pada prinsipnya hakim melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, tugas hakim menegakkan hukum dan keadilan. Tugas hakim ini pula adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan perspektif hakim pada drama sengketa tanah antara masyarakat dengan pemerintahan, terlibat bahwa hakim sebagai penegak hukum dan pihak ketiga sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun putusan hakim dengan memberikan kekuasaan atas tanah tersebut kepada pemerintahan bukan semata-mata berpihak secara subjektif, namun karena tanah yang ditempati oleh warga merupakan tanah milik pemerintah. Dibuktikan dengan tidak dimilikinya sertifikat tanah oleh masyarakat. Selanjutnya, peranan media dalam konflik penggusuran lahan yang menyebabkan banyaknya warga kehilangan tempat tinggal, yaitu media massa sebagai wadah pers dan alat komunikasi massa yang dinilai memiliki peran penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Dalam konflik tersebut, reporter bertugas untuk mengumpulkan berbagai berita serta informasi tertentu yang dimana hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi terkait berbagai kejadian dengan melakukan wawancara kepada masyarakat dan kepada pihak yang dilibatkan dalam konflik tersebut.
Selanjutnya, penyebab konflik berdasarkan perspektif pemerintah pusat. Keputusan penggusuran lahan untuk jalan tol didasarkan pada pertimbangan strategis dan ekonomi. Kurangnya transparansi dalam proses perencanaan dan izin dapat menimbulkan sebuah konflik. Pemerintah pusat juga dihadapkan pada dilema antara menggalakkan pembangunan ekonomi dan menjaga hak asasi manusia dalam mengelola konflik penggusuran lahan. Meskipun proyek jalan tol dapat memberikan manfaat jangka panjang, dampak sosial dan ekonomi jangka pendek sering terabaikan. Sehingga, dari perspektif pemerintah pusat, konflik tersebut bisa terjadi karena yang pertama, adanya ketidakpuasan dari masyarakat, yang kedua, kurangnya transparansi, dan yang ketiga, masyarakat merasa kompensasi yang diberikan tidak mencukupi atau relokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk solusinya mungkin terletak pada membangun dialog terbuka dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Ada 5 gaya manajemen konflik menurut Thomas Gilman. Yang pertama itu adalah kompetisi, di mana para pihak yang terkait berkeinginan untuk memperbesar kekuasaan diri sendiri dan memperkecil kekuasaan lawan. Yang kedua adalah gaya akomodasi, di mana salah satu pihak akan mengalah antar pihak yang lain untuk menciptakan sebuah keharmonisan. Yang ketiga adalah gaya menghindar, di mana salah satu pihak akan menghindar, menjauh dan menarik diri dari konflik tersebut jika konflik ini merugikan dirinya. Gaya kolaboratif, di mana seluruh pihak akan membuat sebuah komunikasi terbuka untuk mencapai kesepakatan yang akan menguntungkan seluruh pihak. Dan gaya yang terakhir ialah gaya kompromi, di mana gaya kompromi ini digunakan untuk mencari solusi alternatif atau win-win solution kepada seluruh pihak terkait sehingga salah satu pihak yang akan diuntungkan namun pihak lain tidak akan dirugikan. Analisis konflik penggusuran tanah untuk pembangunan jalan tol dapat ditemukan 3 gaya manajemen konflik menurut Thomas Gilman. Yang pertama itu adalah gaya kompetisi, di mana kita lihat dari sisi pemerintah dan Satpol PP yang menggunakan gaya ini untuk memaksakan kehendak mereka demi memenangkan penggusuran tanah terhadap masyarakat. Yang kedua, kita akan menemukan gaya manajemen konflik kolaboratif, di mana kita lihat melalui sisi masyarakat yang bekerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti media massa, seperti pemerintah, untuk mencapai sebuah kesepakatan yang bisa menguntungkan bagi seluruh pihak. Gaya manajemen konflik ketiga yang kita lihat dari drama ini adalah gaya manajemen konflik kompromi, yang dimana digunakan oleh pemerintah saat melakukan press release dengan mengeluarkan win-win solution kepada seluruh pihak sehingga tidak ada yang dirugikan. Kesepakatan akhirnya ialah pemerintah akan membayar uang muka kepada masyarakat dan masyarakat pun harus pindah secara bergilir dalam 2 minggu. Konflik dengan perspektif stakeholder seringkali membuat dilema seseorang untuk mengambil keputusan karena mereka harus memprioritaskan dan membuat pilihan yang mungkin tidak disukai oleh sebagian pemangku kepentingan karena mereka memprioritaskan pilihan-pilihan dengan orang yang sangat berkepentingan dibanding dengan keputusan yang adil. Saran dari kelompok kami, semua adegan yang dilakukan oleh para mahasiswa sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Misalnya, masyarakat diperbolehkan berunjuk rasa dan bersikap emosional, tetapi masyarakat juga harus tahu bahwa tanah tersebut bukan milik mereka sepenuhnya, dikarenakan mereka tidak mempunyai bukti kepemilikan atau sertifikat, dan harus tetap terkontrol aksi demonstrasinya yang menuntut kehidupan lebih layak. Pemerintah dan aparat harus bersikap persuasif, sekalipun mereka tahu bahwa tanah tersebut bukan milik masyarakat setempat. Harus ada langkah-langkah atau tindakan persuasif, kompromi, dan mediasi antara masyarakat, aparat, dan... Alasan para mahasiswa tadi, mereka memilih untuk berkompetisi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena mereka merasa bahwa pihak-pihak yang bertikai masih mampu untuk memperjuangkan apa yang mereka inginkan dengan berkompetisi. Dalam hal ini, berkompetisi di persidangan untuk mendapatkan sebuah keadilan. Itulah mengapa pentingnya akar konflik diketahui oleh teman-teman semua, agar ketika teman-teman mempunyai permasalahan konflik di situasi di masyarakat, teman-teman bisa menyelesaikannya dengan terstruktur dan jelas apa yang akan teman-teman tempuh untuk mendapatkan keinginan atau tujuan dari suatu konflik tersebut. Baik, sekian dari kami kelas manajemen konflik. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.